Maka pertanyaan pertama yang bisa kita ajukan pada Erik, bener nggak sih ada transaksi jual beli jabatan direksi dan komisaris BUMN, apalagi sampai 25 miliar untuk posisi satu direktur utama BUMN? Satu. Yang kedua, siapa yang memperjualbelikan posisi itu? Ketiga, siapa yang menerima uang itu? Apakah menteri BUMN-nya? Mantap. Keempat berikutnya, siapa direksi dan komisaris yang membayar? Pertanyaan-pertanyaan ini harus Erik jawab. Tidak bisa tidak. Kalau nggak, dia disebut menebar fitnah. Apalagi ngomong begini karena dia kepepet. Kepepet karena merasa diserang oleh publik, oleh rakyat Indonesia, bahwa dia terlibat bisnis PCR. Ketika rakyat sedang susah ditimpa musibah pandemi. Erik, kamu harus jelaskan. Kalau nggak, kamu menebar fitnah. Dan ini memang tabiat rezimnya sekarang. Nggak menterinya, nggak presidennya. Ya, Jokowi menyalahkan presiden-presiden sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, awal pekan silam itu tepatnya Rabu 24 November. Jadi sudah lumayan tua ini berita ya. Tapi saya pikir masih tetap menarik dan penting, bukan cuma menarik. Ketika Menteri BUMN Erick Thohir membuat pernyataan yang sebetulnya mengejutkan nggak sih? Ya mungkin mengejutkan, mungkin juga enggak. Karena biar bagaimanapun mungkin di alam bawah sadar rakyat kita, informasi yang disampaikan Erik ini sama-sama dianggap ada. Cuman karena yang menyampaikan Erick Thohir, seorang menteri BUMN dan bicara di bidangnya, maka sesuatu itu menjadi sesuatu yang cukup mengejutkan ya. Yang saya maksud adalah berita ketika Erick Thohir seperti dimuat di sindonews.com, Erick Thohir akui ada jual beli jabatan BUMN. Dirut dibanderol 25 miliar rupiah. Seru nggak, bos? Saya bacakan beritanya ya. Praktik jual beli jabatan ternyata juga terjadi di BUMN. Posisi di Dewan Direksi dan Komisaris Perusahaan Plat Merah diperjualbelikan dengan harga fantastis mencapai 25 miliar untuk jabatan direktur utama. Dahsyat, 25 miliar, Bu. Kalau gaji dirut itu top-topnya misalnya ya, enggak top banget lah ya, 500 juta deh, misalnya 500 juta kali setahun 6 miliar. 6 miliar kali 5 tahun katakan 30 miliar ya, untuk 5 miliar. Tapi apa iya kan gitu. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Transaksi haram tersebut kata dia terjadi sebelum dirinya menahkodai Kementerian BUMN. Namun Erick enggan mengungkapkan nama perusahaan maupun identitas petinggi BUMN hasil jual beli tersebut. Sadis ya. Jadi itu terjadi sebelum Erick menjadi Menteri BUMN. Pengakuan tersebut sekaligus menjadi bantahan Erick terhadap tuduhan dirinya memanfaatkan jabatan untuk mengeruk untung dari bisnis PCR. Dari bisnis real-time PCR. Erick menegaskan jika mencari keuntungan adalah motif pengabdiannya, maka transaksi jual beli jabatan Dewan Direksi dan Komisaris BUMN menjadi peluang besar bagi dirinya selaku menteri yang membawahi seluruh badan usaha milik negara. Ingat, Erick dengan jumawanya pernah mengumpulkan direksi dan komisaris BUMN dan mengatakan BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek lo. Gitu kan. Tapi prakteknya ternyata dia mengangkat direksi dan komisaris seenak-enak udelnya. Kita masih ingat bagaimana dari gitaris Slank menjadi komisaris Telkom.
Ada lagi, aduh, siapa tuh? Komisaris Pelni dan sebagainya. Banyak sekali komisaris yang semau-maunya. Semau seudel enak udelnya deh. Jadi, kalau dia mengatakan bahwa kepada BUMN, pada direksi dan komisaris BUMN, bahwa BUMN bukan badan usaha milik nenek lu, maka di tangan Erik menjadi badan usaha milik Nyong. N-nya Nyong, gua, milik gua, terserah gua. Kan gitu ya. Sorry Erik, kelakuan lu memang begitu. Selama ini saya paling menekankan anti hal-hal itu, yaitu dalam kolom korupsi. Kalau saya mau cari uang di BUMN banyak. Paling gampang apa? Di BUMN mindahin jabatan atau setoran paling banyak dulu. Pernah dihargai satu direksi 25 miliar. Direksi BUMN yang gede, Direktur Utama, ungkap Erik Rabu 24 November. Namun Erik memastikan bahwa transaksi jual beli jabatan BUMN tidak lagi terjadi saat ini. Bila itu masih terjadi, tegas dia, pemegang saham akan langsung memproses secara hukum pelakunya dan melaporkan pihak-pihak yang terlibat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi itu nggak terjadi lagi, saudara, di masa dia. Dia ingin mengatakan di masa dulu, di masa menteri-menteri yang lalu. Wah, menarik sekali. Ya, gitulah. Maka pertanyaan pertama yang bisa kita ajukan pada Erik, bener nggak sih ada transaksi jual beli jabatan direksi dan komisaris BUMN, apalagi sampai 25 miliar untuk posisi satu direktur utama BUMN? Satu. Yang kedua, siapa yang memperjualbelikan posisi itu? Ketiga, siapa yang menerima uang itu? Apakah menteri BUMN-nya? Mantap. Kalau keempat berikutnya, siapa direksi dan komisaris yang membayar? Waduh, lalu siapa hulu balang yang terlibat? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus Erik jawab. Tidak bisa tidak, kalau nggak dia disebut menebar fitnah. Apalagi dia ngomong begini karena dia kepepet karena merasa diserang oleh publik, oleh rakyat Indonesia, bahwa dia terlibat bisnis PCR. Ketika rakyat sedang susah ditimpa musibah pandemi, dia bisnis PCR. Saya nggak ngambil untung, saya nggak cari uang di situ. Kalau saya cari uang gampang dari BUMN, direksi BUMN itu uang semuanya. Ini ada respon beberapa pihak ya. Saya Didu misalnya. Saya Didu nulis begini. Di Twitternya ya. Pak Menteri Erick Thohir yang terhormat, terima kasih sudah membuka bahwa untuk jadi dirut BUMN di masa lalu harus bayar 25 miliar. Artinya Bapak sudah punya data lengkap. Ini serius karena ada 9 menteri BUMN dan ratusan mantan direksi sebelum Bapak bisa kena fitnah. Agar tidak fitnah, mohon data Bapak segera dilaporkan ke KPK. Ini bagus, saya Didu bagus. Karena siapapun, jangankan saya Didu, seorang birokrat yang banyak terlibat secara panjang di Kementerian BUMN, ya. Dia juga sekarang banyak bicara soal BUMN, bagaimana anatomi dan kondisi keuangan BUMN yang amburadul, menyaris mati, tunggu waktu aja. Dia paham sekali soal BUMN. Lanjut ya, dia bikin tweet bersambung ya. Kata saya itu lagi, 9 menteri BUMN yang terkena stigma negatif dari pernyataan Pak Menteri Erick Thohir bahwa dulu jadi dirut harus bayar 25 miliar. Antara lain Tanri Abeng, Laksamana Soekardi, Rozi Munir, ya ini mendiang, Andung Aniti Miharja juga mendiang, Sugiharto juga mendiang, Sofyan Jalil, Dahlan Iskan, dan Rini Sumarno. Ayo loh. Ini kalau 9 menteri ini yang masih hidup melaporkan ke polisi, kalau saya bagian dari mereka, saya akan lapor ke polisi. Erik telah menebar fitnah. Ayo, sebutkan menteri mana yang menjual beli jabatan BUMN. Siapa saja direksi dan komisaris yang menyogok sang menteri. Buktikan. Kalau enggak, Anda saya tuntut dengan pasal-pasal sekian. Oke? Seru kan? Lalu kata saya tidur lagi dalam tweet yang lainnya,
Karena pernyataan Bapak bahwa dulu untuk jadi dirut harus bayar 25 miliar. Ini menyangkut nama-nama orang besar. Minimal 13 mantan menteri dan 1 orang menteri yang dulu terkait dengan pernyataan Bapak tersebut. Saran saya, segera data Bapak dibuka demi nama baik mereka. Jika tidak melaporkan, maka Bapak bisa dituduh menyebar hoax. Iya, betul. Menyebar hoax sekaligus fitnah. Ini ada pasal-pasalnya. Anda ingat yang dituduh menyebar hoax namanya Habib Rizik Syihab, menyebar berita bohong. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah saya sehat. Saya merasa segar bugar. Itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Timur disebut berita bohong dan disebarkan, lalu dianggap menimbulkan keonaran. Keonarannya bukan di dunia nyata, tapi di dunia media sosial. Dan untuk itu Habib Rizik Syihab dijatuhi vonis penjara 4 tahun. Gila nggak? Kezaliman yang luar biasa. Nah, ini Erick Thohir, kalau dia tidak bisa buktikan, tidak bisa dia buka apa yang dia katakan tadi, maka minimal dia sudah menyebarkan berita hoax. Dan saat ini sudah terjadi kegaduhan di media sosial minimal. Apalagi kalau ini sudah menyangkut fitnah pencemaran nama baik. Oh, tambah-tambah lagi hukumannya. Berapa 4 tahun? Harusnya lebih. Kita tunggu ya. Mantan direksi BUMN yang juga terkena stigma negatif dari pernyataan Pak Menteri Erick Thohir dulu, Agus Martowardoyo, Jonan itu Ignatius Jonan, Rudiantara, Arif Yahya, Budi G. Sadikin, semuanya mantan dirut dan mantan menteri. Dan menteri, ada yang mantan menteri, ada yang masih menteri. Karena apa? Mereka dulu adalah para direksi BUMN. Agus Marto dirut BUMN, Jonan pernah di KIA ya, Rudiantara pernah di nggak tahu, saya lupa. Arif Yahya di Telkom juga kalau nggak salah. Budi Gunawan Sadikin itu pernah dirut Mandiri, sekarang dia kalau nggak salah sekarang Menteri Kesehatan ya. Semuanya dirut dan mantan menteri. Juga sekarang masih menteri. Nah, ini mereka bisa ke bawah-bawah nih. Apakah yang dimaksud oleh Erick 25 miliar untuk posisi dirut termasuk mereka yang membayar? Membayar kepada siapa? Siapa yang menerima? Menterinya siapa? Aduh, Erick mantap nih. Ini ada Sapu Jagat ngasih komentar, Bang Said Didu, 25M itu mah angka kecil untuk diomongin di BUMN. Sekarang mah udah triliun, dalam kurung bukan puluh atau ratus miliar lagi. Karena pasti terjadi, karma pasti terjadi, tunggu aja lagi mainnya. Tunggu aja tanggal mainnya. Kalau udah pada lengser, ya memang baru bisa diurus jika penguasa sudah lengser. Anda tahu bagaimana rezim ini dengan kekuasaannya mengotak-ngatik hukum segala macam untuk kepentingan kelanggengan kekuasaan mereka. Ini memang betul kata Sapu Jagat. Tunggu tanggal mainnya, mereka baru bisa digarap kalau sudah lengser. Ini ada Gerakan Rakyat Jogja. Gerakan Rakyat Jogja membalas, kita tunggu apakah para menteri, para mantan menteri dan para mantan direksi BUMN berani melakukan tuntutan. Iya, saya ragu-ragu juga sih. Ini kelakuan Erick ini benar-benar menurut saya luar biasa. Luar biasanya karena dia seperti orang kalap. Tiba-tiba dia bukannya menjelaskan dengan bukti-bukti fakta-fakta bahwa dia tidak terlibat dan tidak mengambil keuntungan dari bisnis PCR di tengah pandemi rakyat susah, tapi dia malah melempar tuduhan. Saya nggak mau mengatakan ini hoax dulu ya, tapi melempar bola panas kepada para pendahulunya. Untuk melindungi, gue nggak seperti mereka loh. Kalau gue mau bisa seperti mereka, kan kalimatnya bisa diterjemahkan seperti itu. Dan ini memang tabiat rezimnya sekarang. Nggak menterinya, nggak presidennya. Ya, Jokowi menyalahkan presiden-presiden sebelumnya. Menteri Keuangan menyalahkan menteri-menteri atau pemerintahan sebelumnya. Hari ini Erick Thohir juga menyalahkan para pendahulunya. Dahsyat sekali. Nah, ini ada komentar dari, bagus juga ini ya, masih di Twitter, dari Ariska Putra. Karena Erick yang sampaikan ke publik, jadi dia wajib melaporkan tindak kejahatan yang diketahui.
Jika tidak, maka Erik dapat dikenakan hukuman sebagaimana diatur di dalam pasal 165 KUHP. Pasal 165 KUHP. Jadi kalau memang kalau tidak salah dalam dunia hukum kita, kalau kita mengetahui kejahatan dan kita mendiamkan, maka kita bisa dianggap terlibat. Sekarang Erik ditunggu laporannya. Jadi pilihannya, ya, Erik melaporkan berdasarkan data-data yang dia punya bahwa terjadi jual beli posisi direksi dan komisaris BUMN, bahkan khusus BUMN 25 miliar, dia harus laporkan ke KPK. Dia harus laporkan ke polisi. Satu, dia harus laporkan. Atau kalau tidak, dia akan dilaporkan. Dilaporkan apa? Karena dia menyebar berita hoax, karena dia menyebarkan fitnah. Pilih yang mana, Erik? Jadi jangan sembarangan. Jangan sembarangan buka mulut, apalagi dalam kepepet. Anda bukannya cari teman banyak-banyak, justru cari musuh baru. Biar bagaimanapun, saya juga tidak yakin, mohon maaf, saya tidak yakin yang menteri-menteri BUMN itu bersih. Saya nggak yakin juga. Tapi Anda seorang pejabat publik, Anda menteri BUMN sekarang, Anda mengatakan begitu, itu menyalahkan para pendahulu Anda. Apakah memang ini tabiat penguasa kita, rejim kita sekarang? Nggak becus kerja, maka menyalahkan para pendahulunya. Kalau Erik disebut becus kerja, kenapa kondisi BUMN kita babak belur? Yang paling gampang, kenapa BUMN kita diambang kehancuran, terutama BUMN besar. Lalu kalau disebut Erik sukses bekerja, kenapa dia mengangkat para komisaris yang abal-abal, yang semau-maunya aja, seenak-enaknya dia? Apakah di tangan Erik BUMN berarti badan usaha milik Nyong? Milik gua. Oke, kita tunggu apakah para menteri dan mantan menteri, para direksi dan mantan direksi BUMN akan melaporkan Erik ke aparat hukum. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.